kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Oke, baiklah. Selamat siang buat kita semua. Kami dari Calon Penggerak akan melakukan praktik kunci supervisi akademik, di mana saya adalah sebagai supervisor penggerak dan coachnya adalah Ranawati. Baiklah, untuk kita semua pra-supervisi ini akan kita lakukan. Kita akan melakukan praktik coaching ini. Ada beberapa tahapan sebelumnya yang akan perlu saya jelaskan kepada Ibu Coach atau Ibu Rida, di mana ada pra-observasi, ada observasi, ada pasca observasi. Nah, di pra-observasi ini nanti saya akan menanyakan apa yang akan Ibu capai, kompetensi yang ingin Ibu capai di sini, dan kompetensi apa yang akan lebih spesifik Ibu kembangkan, dan indikator apa yang sudah Ibu capai. Nah, di sini Ibu, kita akan tingkat apa nanti yang akan Ibu tingkatkan lagi. Di rubrik penilaian juga akan ada indikator Tirta. Apakah sudah sesuai dengan indikator Tirta atau tidak? Nah, di sini saya akan memulai pertanyaan untuk Bu Rida sebagai coach. Saya mau bertanya, sebelum Ibu melakukan coaching, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam observasi ini? Saya ingin hadir sepenuhnya Bu di sesi coaching, lalu saya ingin menggunakan pertanyaan yang berbobot, dan saya ingin menjadi pendengar yang baik. Ya, oke. Kompetensi apa yang Ibu kembangkan lebih spesifiknya? Saya ingin menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, berbobot tadi itu ya, Pertanyaan berbobot ya. Lalu saya memang ingin sekali hadir seutuhnya untuk coach saya kali ini. Oke. Jadi indikator yang akan Ibu capai di sini apa nanti? Indikatornya yang pertama, saya usahakan saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Lalu saya juga nanti akan benar-benar menyimak permasalahan, dan semoga nanti terpecahkan permasalahannya dengan cara mengembangkan kompetensi yang ada pada coach saya. Oke, baiklah. Sudah Ibu jawab 3 pertanyaan tadi. Nah, di sini sebelum saya serahkan kursi ini kepada Ibu Rida, saya akan juga menjelaskan bahwa dalam proses coaching ini nantinya akan ada kemitraan ya Ibu ya, ada kemitraan, dan di mana si coach itu harus merasakan kenyamanan dari observasi yang sedang Ibu lakukan, dan potensi yang dimiliki oleh si coach itu harus Ibu kembangkan. Jadi observasi ini saya serahkan langsung kepada Ibu Rida ya. Selamat pagi Bu Risma, Bu Ratna. Selamat pagi Bu Rida. Ada apa nih Bu hadir di sini Bu? Ya, bagaimana ya? Saya segan nanti untuk meminta solusi dari Ibu dari permasalahan saya ini. Bu, jangan segan-segan. Anggap saya sahabat Ibu, teman curhat Ibu. Kita di sini sama-sama berdiskusi nantinya.
kira-kira Bu, apa Bu tujuan Ibu mau berjumpa dengan saya kali ini? Adakah waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya tentang murid saya loh Bu? Kalau pelajaran matematika dia selalu nggak ada Bu, 2 orang lah itu kan Bu, si Rindi sama si Rina. Kalau ada pelajaran matematika dia selalu pergi gitu, selalu nggak ada, selalu kita berondok lah kata kawannya gitu kan. Jadi saya apalah kira-kira kendalanya kok seperti itu anak ini gitu loh Bu. Sudahkah Ibu mencari tahu kenapa anak Ibu ini ketika belajar matematika tidak hadir gitu, malah berondak gitu? Sudah pernahkah Ibu mencari tahu? Nah, itulah belum saya inginkan Bu. Tapi saya dari anak bilang, dari kawan-kawannya, dia males Bu, katanya kali-kali nggak hafal karena kan saya suruh orang tuh menghafal kali-kali Bu. Jadi itulah apanya jawaban anak itu, tapi belum saya jumpai anak si Rindi sama si apa tadi gitu. Jadi Ibu sudah mencoba bertanya sama anak Ibu tadi yang tidak masuk ketika belajar matematika tadi, sudah pernah? pernah Bu sekali, waktu dia sekali nggak masuk, saya jumpai dia, dibilangnya gini Bu, saya belum hafal kali-kali Bu, kayak mana Bu, katanya seperti itu. Jadi Ibu marah, saya dihukum seperti itu loh. Berarti mereka takut dihukum. Iya, Bu. Apakah pernah Ibu melakukan hukuman kepada mereka? Ya pernah Bu, kalau memang nggak hafal, ya saya suruh jongkok di depan Bu. Oh iya. Kira-kira Ibu punya nggak cara agar siswa Ibu tadi itu ketika nanti belajar matematika mau hadir gitu, tidak keluar kamar mandi? Ada nggak kira-kira Ibu ide cara gitu? Ya maksudnya yang ide saya apakan Bu gini, kalau misalnya kan berbeda-beda apanya pengetahuan anak-anak ini, mungkin dia kalau misalnya yang kali-kali ini misalnya kan 2 kali 2 4. Kalau misalnya yang kurang, kalau yang pintar itu kan bisa dapat 2 kali 2 4 kan gitu. Kalau ini tadi misalnya kita maunya seperti ini, saya buat 2 tambah 2 kan sama dengan 4. Iya, itu caranya seperti ini. Iya, cara seperti itu saya buat Bu. Lalu ada lagi nggak cara yang lain Bu? Cara yang lain ya mana ya Bu ya, saya kurang ini loh Bu, karena anak-anak ini payah, asik main gadget aja Bu. Main gadget. Ternyata Bu, gadget itu juga bisa berfungsi membantu Ibu loh. Coba kira-kira Ibu ada ide nggak dengan gadget? Ada Bu. Maksudnya kan kalau misalnya orang itu kita pun misalnya kan nggak ada di buku, kan ada itu misalnya materi pelajaran yang nggak ada di buku, saya izinkan orang itu menggunakan gadget itu. Luar biasa Bu, gadget itu banyak membantu kita juga nanti bisa. Selain gadget, tadi Ibu juga mau menggunakan metode lain gitu ya Bu ya. Adakah lagi menurut Ibu ide-ide Ibu yang cemerlang, atau pernah nggak Ibu melihat rekan sejawat Ibu menggunakan ide-ide cemerlang pada pembelajaran matematika? Ya ada Bu, di kelas 6 itu kan dia memang dia dulunya lulusan dari bidang studi matematika. Maksudnya kalau apa ya saya ajak dia berdiskusi bagaimana caranya ini anak ini kayak misalnya biar bisa dia kalau jam matematika tuh dia mau masuk seperti itu Bu. Luar biasa, jadi nanti Ibu bisa berdiskusi Iya. sama beliau ya, minta cari masukan mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya. Oh iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi kira-kira kapan waktu Ibu untuk mulai bisa tadi dengan mencari tahu ya kan Bu, mencari solusi atau berdiskusi dengan rekan sejawat Ibu ya kan, untuk menyelesaikan permasalahan ini? Secepatnya lah Bu, saya akan cari solusinya bagaimana anak-anak ini mau dia belajar matematika Bu. Adakah hal lain yang menurut Ibu yang dapat membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ada Bu, misalnya kasih PR ini kan
Misalnya ada 2 PR kita kasih, suruh dia kita suruh dia dinilai orang tuanya seperti itu. Di rumah gitu. Ide yang Ibu berikan sudah luar biasa. Nanti coba Ibu diskusi, udah Ibu mulai ya Bu ya. Nah, saya nanti di lain waktu saya nanti bisa bertanya lagi, kita akan sharing lagi ya Bu ya. Nah, saya lihat perkembangan Ibu bagaimana ya Bu ya. Saya rasa bagaimana perasaan Ibu lah setelah kita coaching Bu? Wah, rasanya lega loh Bu, udah lepas lah unek-unek saya tadi, karena ibu pun sudah mau ngasih nanya-nanya seperti itu ya Bu ya. Jadi saya bangga, bahagia gitu, merasakan lega gitu. Ibu semangat ya Bu ya, Ibu luar biasa, Ibu hebat. Jangan mudah merasa saya ini tidak mampu, tidak ada. Ibu, potensi Ibu sangat luar biasa ya Bu. Oke, sekian proses coaching kita. Dengan saya tagih ya Bu nanti ke depannya. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih ya Bu. Baiklah, kita sudah masuk di pasca observasi. Barusan sudah berlangsung praktik observasi ya Bu ya. Jadi selama observasi saya memang sudah memperhatikan bagaimana coach dan coaching itu berlangsungnya observasi. Nah, di sini yang saya tanya adalah bagaimana perasaan Ibu Rida sebagai coach setelah melakukan coaching tadi? Saya merasa lega, senang karena sudah membantu Ibu Ratna untuk mengembangkan potensi yang ada di dirinya dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka, tidak memojokkan beliau, dan saya rasa saya sudah hadir seutuhnya untuk beliau. Oke, sudah hadir seutuhnya ya untuk membantu si coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, apakah indikator yang Ibu lakukan sudah tercapai menurut Ibu? Sudah Bu, Sudah ya. karena memang pertama saya juga tadi sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot kaitan dengan pertanyaan yang terbuka, lalu juga saya rasa sudah sesuai dengan alur ceritanya. Oke. Nah, sebenarnya di sini sudah dapat semua ya Bu ya. Ibu sudah merasa bahagia atau senang bisa membantu si coach dalam menyelesaikan permasalahannya, ke indikator ketercapaian sesuai dengan alur tirta pun sudah sesuai ya Ibu. Jadi saya juga mau bertanya untuk si coach, bagaimana perasaannya Bu tadi setelah di coach sama Ibu ini? Rasa lega Bu, sudah tidak ada lagi terganjal di dalam hati, karena sudah pas sekali udah alurnya itu yang sudah ibu Rida tanyakan sama saya. Oke, sesuai alur ya, sudah memuaskan ya Ibu ya. Oke, nah kalau boleh saya menyampaikan, kalau dari hasil pengamatan saya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi ini boleh kita kembangkan lagi ketika kita melakukan praktik observasi seperti ini lagi Ibu. Jadi demikianlah hasil pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan selamat sore Ibu semuanya. Terima kasih.